Jadi artinya di sini ini bukan karena ketidaksengajaan, tapi ini udah ada mens rea. Dari judulnya aja tuh mens rea, niat jahat, Pak. Dia mengadakan acara aja untuk berbuat jahat berarti. Dan kejahatan-kejahatan itu sudah mens rea itu artinya Anda adalah niat jahat. Iya, mens rea itu adalah niat jahat. Jadi ya, kalau judulnya aja udah niat jahat dia, niatnya saja sudah muncul, maka muncullah delik di situ. Jadi kalau seandainya dia mau membantah bahwa saya tidak berniat jahat, lah kamu aja bikin judul niat jahat kok. Ya, yang ada niat jahat. Saya baru tahu kalau mens rea artinya itu menurut komika itu ya. Kalau kami orang hukum itu niat jahat, Pak. Betul, tapi kan itu alegori. Jangan dibelok-belokin, Pak. Tapi kan itu alegori, kayak Final Destination. Oh, jadi ini tentang tujuan, padahal filmnya tentang orang yang mau pada mati gitu kan. Itu kan alegori. Mas, kalau dalam seni itu sah menggunakan majas. Gitu kan? Jadi Bapak belajar dulu soal majas gitu. Saya udah belajar soal majas, Pak. Saya juga orang komunikasi, Pak. Dari Saya juga magister hukumnya, magister komunikasi, Pak. Oke. Emang selalu lucu kalau Termul sudah debat sama siapapun. Argumennya itu-itu aja, ngelawak doang. Mungkin itu satu-satunya cara buat nutupin kekosongan argumen yang nyata-nyata nggak ada. Begitu Susno Duaji ada di tengah forum, beliau malah ngingetin dengan tenang. Kalau melaporkan, pakai ahli sesuai keahliannya. Jangan sampai seseorang dinilai, disimpulkan, lalu divonis pakai persepsi sendiri. Logis kan? Tiba-tiba saja dibantah oleh Novel Bamukmin yang mengklaim sudah berpengalaman di bidang itu. Tapi ironisnya, waktu bicara justru masih perlu diluruskan biar nggak membentuk persepsi keliru di publik. Ulama ya mungkin nggak susah untuk mencari itu. Ulama Banten juga. Artinya ulama Banten itu udah turun. Ya. Mungkin sebentar lagi ulama Madura. Ya, artinya begini. Yang nafsirkan Bahkan itu udah melakukan turun ke jalan itu yang banyak. yang nafsirkan jangan yang melapor. Saya kalau beliau keahlian agamanya tidak bisa diragukan lagi. Tapi jangan dia yang nafsirkan. Kalimat ini menurut beliau adalah penghinaan. Nah, carilah ahli agama yang lain supaya tidak jeruk makan jeruk. Nah, Baik, seperti biasa saya sudah berpengalaman dengan melaporkan Ahok itu alhamdulillah terjerat. Itu pasti akan dihadirkan saksi ahli agama, saksi ahli bahasa, saksi ahli ITE, saksi ahli pidana. Itu pasti akan dikondisikan. Nah, dan biasanya juga kami bukan dikondisikan, Pak. Tapi akan didengar keterangan sebagai saksi. Kalau dikondisikan sekurang orang kita mau menghukum dia. Ya enggak, Fitra. Bukan dikondisikan. Bahasanya aja mungkin. Jadi tapi akan dihadirkan waktu itu. Ya. Nanti akan dihadirkan. Akan dihadirkan. Jadi itu untuk malam ini supaya tidak ada dusta di antara kita. Bukan beliau membela penistaan. Nah. Ini mungkin saking semangatnya gitu kan. Tadi udah disclaimer kok. Bedakan antara penistaan atau kita sama, sikap kita terhadap penistaan agama kita sama, agama apapun. Terhadap kritik kita sama. Oh, kritik itu silakan. Bersyukur ada orang yang bisa membungkus kritik dengan seni. Dan tidak semua orang bisa seperti itu. Dan tidak semua orang bisa menikmati kritik yang dibungkus seni. Itu bagus. Ya, lanjutkan aja, jangan takut komika. Bila perlu malam ini habis acara stand up di sini gitu. Belum selesai di situ, muncul lagi Termul jilid lain, Firdaus Oiwobo, si pemilik gunung uranium yang legenda ngibulnya udah nasional itu pun ikut nimbrung. Menurut Firdaus, Panji itu sudah cocok masuk bui karena katanya sudah banyak makan korban. Bahkan dari judul acara Panji saja, Firdaus langsung menyimpulkan niat jahat. Katanya mens rea itu artinya niat jahat. Lah, emang iya begitu, Us? Pak Aiman, saya mau bicara. Terima kasih Pak Jenderal. Pak Ferry tadi. Jadi Firdaus, kalau saya mendengarkan statement dari Pak Jenderal, udahlah cocok Panji ini masuk kerangkeng. Karena udah banyak sekali korbannya, bukan saja masalah tokoh agama ya, tapi Bapak sebagai pejabat Polri saja sudah pernah tersakiti oleh Panji. Jadi kalau satu perkara mungkin masih bisa dimaafkan, tapi ini ada Pak Dharma Pongrekun. Sekarang nggak sakit. Ya, maksudnya gini Pak. Tidak dendam, saya tidak kita dendam. berbicara masalah peristiwa hukum yang sering berulang-ulang kali dilakukan oleh Panji. Jadi artinya di sini ini bukan karena ketidaksengajaan, tapi ini udah ada mens rea. Dari judulnya aja tuh mens rea, niat jahat, Pak. Dia mengadakan acara aja untuk berbuat jahat berarti. Dan kejahatan-kejahatan itu sudah mens rea itu artinya Anda adalah niat jahat. Iya, mens rea itu adalah niat jahat. Jadi kalau judulnya aja udah niat jahat dia, niatnya saja sudah muncul, maka muncullah delik di situ.
Jadi kalau seandainya dia mau membantah bahwa saya tidak berniat jahat, lah kamu aja bikin judul niat jahat kok. Dan akhirnya kejahatan-kejahatan itu terungkap. Contoh malam ini Pak Jenderal sudah mengakui pernah disakiti oleh saudara Panji. Jadi udah layak lah dipenjara Panji ini. Sebenarnya itu kan alegori. Masalahnya belum kelar, Firdaus malah lanjut debat sama Semi, seorang komika yang membela Panji. Semi jelasin kalau judul dan istilah itu bisa bermakna majas, nggak selalu dimaknai literal seperti tafsir Firdaus dan semua klaimnya. Dan disinilah klimaksnya. Bukannya membalas argumen, Firdaus malah pamer gelar, ngaku sarjana, bahkan katanya ambil magister komunikasi. Tapi yang keluar bukan klarifikasi, tapi malah makin ngelantur. Ngomong apa sih Kweus? Alegori ya. Alegori, oke. Mens rea itu niat jahat, artinya dia bilang bahwa dalam ini saya bukan mengatasnamakan Panji, tapi saya menyimpulkan sebagai seorang komika. Sama-sama komika, oke. Sebagai seorang komika bahwa mens rea di sini adalah dia menunjukkan kejadian-kejadian atau pengamatan-pengamatan dia yang menurut dia terhadap keadaan sosial politik di Indonesia yang ada niat jahat. Saya baru tahu kalau mens rea artinya itu menurut komika itu ya. Kalau kami orang hukum itu niat jahat Pak. Betul, tapi kan itu alegori. Jangan dibelok-belokin Pak. Tapi kan itu alegori, kayak Final Destination. Oh jadi ini tentang tujuan, padahal filmnya tentang orang yang mau pada mati gitu kan. Itu kan alegori, mas. Kalau dalam seni itu sah menggunakan majas, gitu kan. Jadi Bapak belajar dulu soal majas gitu loh. Bung Emrus, sedikit aja. Komunikasi nih. Jadi, Saya udah belajar soal majas Pak, saya juga orang komunikasi Pak. Dari Saya juga magister hukumnya, magister komunikasi Pak. Oke. Komunikasi S2-nya Pak. terlepas sarjana manapun backgroundnya dalam diskusi, kita tanggalkan kesarjanaan kita atau gelar. Saya juga sudah bicara. Jadi baik, mengenai Perdebatan ini bukan membuka kebenaran, tapi justru memperlihatkan siapa yang paham substansi dan siapa yang cuma berisik. Saat ahli bicara soal keahlian, malah dibalas klaim pengalaman. Saat definisi dijelaskan, yang keluar gelar akademik. Argumen habis, logika mentok, lalu dibungkus keyakinan sendiri. Di titik ini, jelas debat boleh keras, tapi tanpa pemahaman, hasilnya cuma tontonan, bukan pencerahan. penistaan agama sebenarnya harus ditafsirkan itu. Jadi nggak semudah itu kita mengatakan bahwa itu penistaan agama atau tidak penistaan agama. Dan mens rea tadi? Karena mens reanya. Jadi, tapi saya sudah katakan tadi, mens rea itu hanya Tuhan yang tahu, kata Bung Novel tadi kan. Jadi amat sulit, sangat subjektif. Lalu kemudian saya berpendapat bahwa apakah itu penistaan agama atau bukan, kita bisa diteliti dari sudut komunikasi apa yang disebut dengan hermeneutika. Jadi tidak boleh kita tafsirkan word by word atau kalimat by kalimat, tetapi harus dilihat keseluruhan kalimat dan konteksnya, baru dapat makna itu. Sehingga tidak semudah itu kita mengatakan tuh, biarkanlah nanti ahli tafsir yang jago di bidang itu untuk bisa melihat apakah ucapannya itu penistaan agama atau tidak.